Ada satu paradoks aneh yang diam-diam menjangkiti hampir semua manusia. Coba perhatikan orang-orang yang paling Anda kagumi. Para inovator, atlet legendaris, ilmuwan, atau seniman besar. Ketika kita membaca kisah hidup mereka, bagian mana yang paling membekas di kepala kita? Bukan saat mereka mengangkat trofi, bukan saat mereka menjadi miliarder, bukan saat dunia akhirnya mengakui mereka. Justru bagian yang paling membuat kita merasa terhubung adalah saat mereka jatuh, saat mereka dipecat, saat karya mereka ditolak berkali-kali, saat mereka bangkrut, saat mereka gagal dan tidak punya apa-apa. Kita menyebutnya perjuangan, kita menganggapnya heroik, kita memuji daya tahan mereka. Tetapi anehnya, ketika kegagalan itu terjadi pada diri kita sendiri, ceritanya langsung berubah total. Kita tidak melihatnya sebagai proses, kita melihatnya sebagai aib. Kita merasa bodoh, tidak kompeten, memalukan. Kenapa kita bisa begitu lembut pada kegagalan orang lain, tetapi begitu brutal pada diri sendiri? Jawabannya terletak pada sebuah cacat dalam cara kerja pikiran manusia yang disebut the spotlight effect. Psikolog Thomas Gilovich menjelaskan bahwa manusia secara alami merasa dirinya adalah pusat perhatian, seolah-olah hidup ini adalah sebuah panggung besar dan semua orang sedang memperhatikan kita. Bayangkan Anda sedang presentasi lalu salah bicara, atau Anda mengunggah karya di media sosial lalu tidak ada yang peduli. Atau bisnis yang Anda bangun tiba-tiba runtuh. Di kepala Anda, rasanya seperti ada lampu sorot raksasa yang langsung menembak wajah Anda. Anda merasa semua orang melihat kesalahan itu, semua orang membicarakannya, semua orang diam-diam menertawakan Anda. Jantung berdegup lebih cepat, tangan dingin, napas pendek, rasanya ingin menghilang. Tetapi, inilah fakta yang membebaskan. Lampu sorot itu sebenarnya tidak ada. Itu hanyalah ilusi mental. Kenyataannya, sebagian besar orang bahkan terlalu sibuk memikirkan hidup mereka sendiri untuk mengingat kegagalan Anda. Mereka juga sedang cemas pada kesalahan mereka sendiri. Mereka juga merasa sedang berdiri di bawah lampu sorot imajiner mereka masing-masing. Jadi, kalau secara logika tidak ada yang terlalu peduli, kenapa rasa takut gagal terasa begitu menyiksa? Karena bagi otak purba manusia, kegagalan memang terasa seperti ancaman kematian. Sistem operasi otak kita masih membawa firmware zaman batu. Ribuan tahun lalu, manusia bertahan hidup dalam kelompok kecil. Jika seseorang gagal berburu, melanggar norma sosial, atau dianggap membahayakan kelompok, hukumannya bisa berupa pengucilan. Dan pada zaman itu, diusir dari kelompok sama artinya dengan mati. Itulah sebabnya rasa malu terasa sangat menyakitkan. Bukan karena Anda lemah, tetapi karena otak biologis Anda menganggap penolakan sosial sebagai ancaman eksistensial. Ketakutan akan kegagalan sejatinya adalah ketakutan akan ditinggalkan. Karena itu, banyak orang berubah menjadi perfeksionis. Dan pahami ini baik-baik. Perfeksionisme bukan standar tinggi. Perfeksionisme adalah mekanisme pertahanan. Kita berpikir, jika semuanya sempurna, maka kita tidak akan dikritik, tidak akan ditolak, tidak akan disakiti. Tetapi perisai itu terlalu berat. Ia tidak melindungi Anda. Ia mempenjarakan Anda. Ia membuat Anda takut mencoba, takut memulai, takut terlihat bodoh. Padahal pertumbuhan selalu terlihat bodoh di awal. Karena itu, langkah pertama dalam seni kegagalan adalah mematikan lampu sorot imajiner itu. Terimalah dua kenyataan ini sekaligus. Berita buruknya, tidak ada yang terlalu peduli pada kegagalan Anda. Dan anehnya, itu juga berita baiknya. Karena artinya, Anda bebas bereksperimen, bebas mencoba, bebas salah, bebas belajar. Sekarang, mari kita tinggalkan ego dan masuk ke dalam mesin biologis bernama otak manusia. Ada kesalahpahaman besar tentang bagaimana manusia menjadi pintar. Kita sering berpikir bahwa pembelajaran terjadi saat kita sukses, saat jawaban kita benar, saat semuanya berjalan mulus. Padahal secara neurobiologi, otak justru belajar paling keras saat kita gagal.
Ketika Anda melakukan sesuatu dengan sempurna, otak hanya mengulang pola lama yang sudah dikuasai. Tidak ada perubahan besar. Tetapi ketika terjadi kesalahan, otak tersentak sadar. Ada jarak antara harapan dan kenyataan, dan jarak itu disebut error signal. Sinyal error inilah yang memaksa otak membangun koneksi baru. Setiap kali Anda salah bermain gitar, salah menulis kode, salah mengambil keputusan, atau salah membaca situasi, sistem saraf Anda sebenarnya sedang bekerja. Fokus meningkat, perhatian menajam, otak mulai beradaptasi. Lalu terjadi proses biologis yang luar biasa penting bernama mielinasi. Mielin adalah lapisan pelindung yang membungkus jalur saraf di otak. Semakin sering suatu jalur digunakan dan diperbaiki, semakin tebal lapisan mielinnya. Bayangkan seperti jalan raya. Tanpa mielin, sinyal di otak bergerak lambat seperti melewati jalan tanah berlumpur. Tetapi dengan latihan, koreksi, dan kegagalan yang terus diperbaiki, jalan itu berubah menjadi jalan tol bebas hambatan. Sinyal bergerak lebih cepat, gerakan menjadi otomatis, skill mulai terbentuk. Jadi pahami ini, kegagalan bukan tanda Anda tidak berbakat. Kegagalan adalah proses pembangunan biologis menuju keahlian. Lihat saja bayi yang sedang belajar berjalan. Dia jatuh berkali-kali setiap hari. Tetapi apakah dia pernah duduk lalu berkata, "Sepertinya saya memang tidak berbakat berjalan"? Tidak, karena bayi belum punya ego. Bagi bayi, jatuh bukan penghinaan. Jatuh hanyalah data. Setiap benturan adalah informasi. Oh, terlalu miring ke kiri. Oh, langkahnya terlalu cepat. Oh, keseimbangannya salah. Lalu mencoba lagi. Inilah yang disebut Mark Rober sebagai The Super Mario Effect. Saat Anda bermain game dan jatuh ke jurang, Anda tidak merasa hidup Anda gagal. Anda hanya tahu satu hal, percobaan berikutnya harus lompat lebih cepat. Itu saja. Tetapi saat dewasa, kita mulai memasukkan ego ke dalam proses belajar. Kita berhenti melihat kegagalan sebagai data, lalu mulai melihatnya sebagai identitas. Kita tidak lagi berkata, strateginya salah. Kita berkata, saya memang gagal. Padahal itu dua hal yang sangat berbeda. Karena itu, berhentilah mencoba terlihat pintar sejak awal. Tidak ada orang hebat yang terlihat hebat di percobaan pertama. Tugas Anda bukan menghindari sinyal error. Tugas Anda adalah menemukannya secepat mungkin. Karena kegagalan bukan lawan dari kesuksesan, kegagalan adalah bahan bakarnya. Sekarang mari kita lihat salah satu industri paling aman di dunia, penerbangan. Aneh bukan? Pesawat membawa ratusan manusia di langit dengan kecepatan ratusan kilometer per jam, tetapi justru menjadi salah satu transportasi paling aman dalam sejarah. Kenapa? Bukan karena pilot tidak pernah salah, bukan karena teknologi sempurna. Justru karena industri penerbangan memiliki obsesi yang ekstrim terhadap kegagalan. Mereka memiliki black box, kotak hitam yang tahan ledakan, tahan api, dan tahan tekanan luar biasa. Fungsinya hanya satu, merekam kesalahan. Setiap kecelakaan dibedah habis-habisan, bukan untuk mencari kambing hitam, tetapi untuk memahami sistem yang gagal. Jika ada prosedur yang membingungkan, prosedurnya diperbaiki. Jika ada desain yang berbahaya, desainnya diubah. Dan data itu dibagikan ke seluruh dunia. Artinya, satu kegagalan bisa menyelamatkan jutaan nyawa di masa depan. Mereka tidak menyia-nyiakan kegagalan. Sekarang bandingkan dengan cara kebanyakan manusia menghadapi hidup. Saat hubungan gagal, kita menyalahkan mantan. Saat bisnis runtuh, kita menyalahkan keadaan. Saat karir hancur, kita menyalahkan nasib. Kita tidak membuka kotak hitam kehidupan kita. Kita melindungi ego, tetapi kehilangan pelajaran. Inilah yang disebut closed loop, lingkaran tertutup. Kesalahan tidak dianalisis, hanya dikubur. Akibatnya, kesalahan yang sama terus terulang. Karena itu, seni kegagalan membutuhkan keberanian yang sangat langka. Keberanian untuk masuk kembali ke reruntuhan kegagalan Anda, mencari kotak hitamnya, lalu mendengarkan data yang menyakitkan itu dengan jujur. Di mana Anda ceroboh, di mana Anda naif, di mana Anda terlalu emosional, di mana Anda mengabaikan tanda-tanda bahaya. Karena hanya dengan melihat kenyataan secara brutal, Anda bisa mengubah kegagalan menjadi evolusi. Dan ada satu filosofi kuno yang sangat penting untuk dipahami di sini, via negativa.
jalan melalui pengurangan. Kita hidup dalam budaya yang terobsesi pada penambahan, tambah skill, tambah uang, tambah relasi, tambah pencapaian. Tetapi, kadang pertumbuhan terbesar justru datang dari eliminasi, menghapus yang salah. Nassim Nicholas Taleb menjelaskan bahwa kita sering lebih mudah mengetahui apa yang buruk daripada mendefinisikan apa yang sempurna. Kita mungkin bingung mendefinisikan hidup ideal, tetapi kita tahu persis apa yang menghancurkan hidup. Kecanduan menghancurkan hidup, hubungan toksik menghancurkan hidup, utang buruk menghancurkan hidup. Maka memperbaiki hidup seringkali bukan tentang menemukan jawaban sempurna, tetapi tentang membuang hal-hal yang jelas salah. Dan disinilah kegagalan menjadi sangat berharga. Kegagalan adalah proses eliminasi. Ia berkata, bukan jalan ini. Konon Michelangelo pernah ditanya bagaimana dia membuat patung David yang begitu sempurna. Dia menjawab sederhana, "Aku hanya membuang semua bagian yang bukan David." Renungkan itu. Mahakarya tidak selalu diciptakan dengan menambah sesuatu. Kadang ia muncul saat kita membuang yang tidak perlu. Dan hidup Anda juga seperti itu. Setiap kegagalan sedang memahat Anda. Setiap hubungan yang gagal sedang menghapus tipe hubungan yang tidak cocok bagi jiwa Anda. Setiap bisnis yang runtuh sedang membuang strategi yang memang bukan jalan Anda. Thomas Edison memahami hal ini. Saat ribuan eksperimennya gagal, dia berkata, "Saya tidak gagal, saya hanya menemukan ribuan cara yang tidak berhasil." Itu bukan sekedar kalimat motivasi, itu filosofi eliminasi. Satu demi satu opsi salah dicoret, sampai akhirnya tersisa yang benar. Karena itu, jangan melihat masa lalu Anda sebagai kuburan kegagalan. Lihatlah itu sebagai serpihan marmer yang sudah berhasil Anda buang. Dan semakin banyak serpihan yang jatuh, semakin jelas bentuk asli diri Anda. Tetapi ada satu hal terakhir yang sangat penting. Kegagalan tidak akan pernah berhenti. Bahkan ketika Anda sukses nanti. Orang hebat tetap gagal. Bedanya hanya kualitas kegagalannya. Pemula gagal karena malas, ceroboh, atau tidak belajar dasar. Tetapi seorang master gagal karena dia sedang mencoba sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dia gagal di tepi inovasi. Itulah sebabnya Samuel Beckett menulis kalimat legendaris, "Try again, fail better." Coba lagi, gagal dengan lebih baik. Perhatikan, dia tidak berkata coba lagi sampai sukses. Dia berkata gagal dengan lebih baik. Karena hidup bukan permainan yang selesai setelah menang. Hidup adalah iterasi tanpa akhir. Seperti berjalan kaki, secara fisika, berjalan sebenarnya adalah proses jatuh ke depan yang dikendalikan. Jatuh, menahan diri, jatuh lagi, menahan lagi. Jika Anda berhenti jatuh, Anda berhenti bergerak. Karena itu, berhentilah berdoa untuk hidup tanpa kegagalan. Hidup tanpa kegagalan adalah hidup yang mati. Sebaliknya, milikilah ambisi yang lebih tinggi. Mintalah kegagalan yang lebih berkualitas. Kegagalan baru, kesalahan baru, tantangan baru. Jangan mengulang kesalahan bodoh yang sama setiap tahun. Itu bukan pertumbuhan, itu stagnasi. Carilah masalah yang lebih besar, ambisi yang lebih tinggi, risiko yang lebih menakutkan. Karena itu, tandanya Anda sedang naik level. Jangan takut terlihat bodoh, jangan takut pada lampu sorot yang sebenarnya tidak ada, dan jangan takut pada rasa sakit saat mental Anda sedang bertumbuh. Dunia ini tidak membutuhkan lebih banyak orang yang bermain aman. Dunia membutuhkan lebih banyak orang yang berani jatuh ke depan. Jadi pergilah, lakukan hal yang menakutkan itu. Dan ketika Anda jatuh nanti, karena Anda pasti akan jatuh, tersenyum, bangkit, bersihkan debunya, lalu katakan pada diri sendiri, "Ah, ini kegagalan yang jauh lebih baik daripada kemarin." Demikian, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.